warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 1 Indralaya Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini kami akan melakukan video praktikum yang berjudul Uji aktivitas antibakteri pada minyak atsiri, bunga kenanga, dan serai wangi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Hengki Hidayat. Saya Iina Nantas. Saya Nafizulita Midiana. Saya Tati Yulia. Adapun tujuan praktikum pada kali ini yaitu untuk menguji minyak atsiri, bunga kenanga, dan serai wangi terhadap aktivitas antibakteri. Selamat menyaksikan. Dasar teori. Senyawa antibakteri adalah senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri atau membunuh bakteri. Persenyawaan terpen bersifat sebagai antibakteri terbaik karena bersifat bakterisida dan bakteriostatik. Bakteri dibagi dalam dua kelompok berdasarkan komposisi dan struktur dinding selnya, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang hidup sebagai saprofit di dalam saluran membran tubuh manusia dan dapat menyebabkan berbagai infeksi seperti jerawat, bisul, dan meningitis. Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif yang banyak ditemukan dalam usus besar manusia sebagai flora normal dan dapat menyebabkan penyakit seperti diare, infeksi saluran kemih, dan meningitis pada bayi yang baru lahir. Pada uji antibakteri, minyak atsiri sangatlah berperan penting karena golongan senyawa terpenoid yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Minyak atsiri merupakan minyak yang mudah menguap dan mengandung aroma atau wangi yang khas. Minyak atsiri kenanga dapat digunakan sebagai antibakteri karena mengandung gugus fungsi hidroksil atau OH dan karbonil. Selain itu, minyak kenanga juga digunakan sebagai antioksidan karena mengandung benzil benzoat yang memiliki sifat sebagai antiradikal. Minyak atsiri dari serai wangi adalah salah satu minyak atsiri yang sangat penting dan banyak digunakan. Senyawa-senyawa penyusun minyak atsiri dan turunannya dipergunakan secara luas dalam industri farmasi dan makanan. Indonesia termasuk produsen terbesar minyak serai wangi dunia. Komponen kimia dalam minyak serai wangi cukup kompleks, namun komponen yang terpenting adalah citronellol dan geraniol. Alat dan bahan. Prosedur percobaan.
Sebelum melakukan praktikum, pakailah jas lab, sarung tangan, dan masker. Sterilkan tempat praktikum menggunakan hand sanitizer atau alkohol 70%. Proses pembuatan media padat alternatif pengganti nutrien agar. Pertama-tama, sterilkan wadah atau media tempat bakteri dengan merendamnya ke dalam air panas. Lalu, timbang umbi ganyong sampai 150 gram. Selanjutnya, cuci umbi ganyong sampai bersih. Setelah itu, potong kecil-kecil umbi ganyong sekitar 1 cm kali 1 cm. Potongan umbi ganyong ditambahkan 500 ml air, lalu direbus hingga lunak. Setelah direbus, saring air rebusan umbi ganyong. Kemudian tambahkan air hingga mencapai 500 ml lalu dipanaskan kembali. Selanjutnya tambahkan gula sebanyak 5 gram. Lalu tambahkan juga agar-agar swallow sebanyak 7,5 gram. Setelah gula dan agar-agar dimasukkan, diaduk secara kontinu hingga mendidih. Setelah dipanaskan, campuran air rebusan umbi ganyong dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian, dinginkan di tempat yang steril hingga medianya mengeras. Setelah itu, tutup media dan diisolasi menggunakan isolasi. Kemudian, media tadi dibungkus dengan kertas steril dan diisolasi kembali. Terakhir, dinginkan media pada suhu 4 derajat Celcius di dalam kulkas selama 12 jam. Proses menumbuhkan bakteri pada media. Pertama-tama, buka bungkus wadah pada media yang telah diinkubasi satu persatu. Lalu, teteskan minyak atsiri bunga kenanga 5-8 tetes dan diratakan. Kemudian, tunggu sejenak sekitar 5 menit. Setelah itu, ambil bakteri pada usus besar ayam dan letakkan pada media yang telah diberikan minyak atsiri bunga kenanga dengan cara menyudut. Pada media lain, teteskan juga minyak atsiri sereh wangi 5-8 tetes
dan diratakan. Kemudian, tunggu sejenak sekitar 5 menit. Lalu, letakkan bakteri pada media yang telah diberikan minyak atsiri serai wangi. Kemudian, letakkan bakteri pada media yang tidak menggunakan minyak atsiri sebagai kontrol. Proses selanjutnya, tutup media dan diisolasi. Tak lupa pula diberikan label pada masing-masing media. Kemudian, bungkus media menggunakan kertas yang steril dan diisolasi kembali. Setelah itu, media diinkubasi selama 24 jam. Pengamatan. Pada hasil percobaan kelompok kami, media yang tanpa minyak atsiri ditumbuhi bakteri yang sangat banyak. Bisa dilihat pada gambar, terdapat bintik-bintik bakteri yang cukup banyak. Kemudian, pada media yang ditetesi oleh minyak atsiri bunga kenanga, bakteri tumbuh sedikit, tidak sebanyak yang tidak diberikan minyak atsiri. Lalu, pada media yang ketiga yang diberikan tetesan minyak atsiri serai wangi, pada media tersebut hampir tidak ditumbuhi bakteri. Pembahasan. Pada praktikum kali ini, dilakukan percobaan uji aktivitas antibakteri dengan bahan yang digunakan adalah minyak atsiri bunga kenanga dan serai wangi. Senyawa yang ditemukan dalam bunga kenanga antara lain saponin, flavonoid, serta senyawa minyak atsiri. Serai wangi memiliki senyawa aktif yang dapat digunakan sebagai pengobatan, antibakteri, antifungi, dan antiinflamasi yaitu citronellal, geraniol, dan citronellal. Contoh senyawa kenanga yang berfungsi sebagai antibakteri seperti flavonoid, salah satunya adalah tanin. Tanin mampu membuat dinding sel bakteri menjadi berkerut sehingga permeabilitas sel terganggu. Hal ini berakibat aktivitas sel terganggu, bahkan sel akan mati. Berdasarkan pengamatan dari hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa minyak atsiri bunga kenanga dan serai wangi cukup efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Hal ini dapat dilihat pada gambar hasil pengamatan.